Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan hasil dari proyek fisiologi hewan kami. Kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri, Lelidian Ayuanda dengan NIM 097, ada David Wulansari dengan NIM 006, Tria Adinda dengan NIM 061, dan Nadia Lorenza dengan NIM 067. Proyek fisiologi hewan kami ini berjudul Pengaruh Kandungan Deterjen pada Limbah Rumah Tangga terhadap Kelangsungan Hidup Udang Kaca. Udang kaca Palaemonetes paludosus memiliki ciri khas tubuh yang unik. Udang kaca dengan nama latin Palaemonetes paludosus ini memiliki tubuh yang tembus pandang dan transparan, sehingga dijuluki sebagai udang kaca. Pencemaran lingkungan perairan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan masyarakat yang membuang limbah ke dalam perairan tanpa mengetahui akibat yang akan terjadi pada kualitas perairan tersebut. Kegiatan rumah tangga dapat membuat pencemaran perairan sehingga mengganggu kegiatan budidaya perairan di sungai, danau, dan lainnya. Deterjen merupakan produk pembersih yang merupakan penyempurnaan dari sabun. Kelebihan deterjen dibandingkan sabun adalah kemampuannya dalam mengatasi air sada dan larutan asam. Deterjen sering disebut dengan istilah deterjen sintesis yang dibuat dari bahan-bahan sintesis. Pengaruh negatif deterjen terhadap kondisi fisik dan kimia perairan yang teraliri limbah dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pengaruh limbah deterjen terhadap lingkungan antara lain yaitu gangguan terhadap estetika oleh adanya busa putih di permukaan perairan, penurunan kadar oksigen terlarut perairan, kemudian perubahan sifat fisik dan kimia air serta terjadinya eutrofikasi. Penelitian kelompok kami ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh limbah rumah tangga terhadap kelangsungan hidup udang kaca Palaemonetes paludosus. Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian yang kami lakukan pada pengamatan kali ini. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan, di mana perlakuan ini sebagai kontrol atau perlakuan A sebesar dosisnya yaitu 0%. Perlakuan B di mana pemberian deterjen dengan dosis 1%, perlakuan C pemberian deterjen dengan dosis 3%, perlakuan D pemberian deterjen dengan dosis 5%, perlakuan E pemberian deterjen dengan dosis 7%. Nah, adapun prosedur yang kami lakukan yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan seperti 5 wadah plastik, air limbah rumah tangga, dan udang kaca. Yang kedua yaitu dimasukkan air limbah dan udang kaca ke dalam wadah plastik dengan wadah yang berbeda. Yang ketiga yaitu di setiap wadah berisi 5 udang kaca dengan berbeda perlakuan dengan konsentrasi sebagai kontrol, konsentrasi 1%, 3%, 5%, dan 7%. Dan yang keempat yaitu diamati kelangsungan hidup selama 6 jam. Nah, berikut tabel hasil dari pengamatan rata kelangsungan hidup pada udang kaca. Yang pada perlakuan A yaitu sebagai kontrol terdapat 100% dari kelangsungan hidup udang. Yang kedua yaitu perlakuan B sebanyak 40%. Yang ketiga yaitu perlakuan C sebanyak 20%. Yang keempat yaitu perlakuan D sebanyak 0% di mana udang mati. Yang kelima yaitu perlakuan E sebanyak 0%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, berdasarkan dari hasil data dari pengamatan yang telah kami lakukan,
bahwasanya dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi limbah rumah tangga, dalam hal ini adalah berupa deterjen, makin semakin rendah nilai kelangsungan hidup pada udang kaca. Nah, rendahnya rata-rata kelangsungan hidup ini diduga bahwa zat toksik yang ada di dalam kandungan deterjen ini membuat udang tidak mampu dan mentolerirnya, sehingga dapat menyebabkan respirasi pada udang kaca. Sehingga dari pengamatan yang telah kami lakukan dapat terlihat bahwa udang kaca mengalami kematian. Kemudian, berdasarkan analisis data yang didapatkan menunjukkan bahwa limbah rumah tangga dengan konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kelangsungan hidup udang kaca. Adanya pengaruh ini juga terjadi karena perubahan kualitas air selama masa penelitian sehingga mempengaruhi sistem respirasi pada udang kaca. Nah, ini dapat dilihat dari terjadinya perubahan kualitas air yang signifikan akibat bahan tersebut. Kemudian adanya suhu media pemeliharaan berupa air sehingga mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi terhadap respirasi udang kaca. Adapun pH air juga mengalami peningkatan menjadi asam. Nah, konsentrasi perairan yang bersifat asam atau basa ini mungkin akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. pH yang tinggi menyebabkan keseimbangan antara amonium dan amoniak dalam air akan terganggu. Kenaikan pH ini di atas netral meningkatkan konsentrasi amoniak yang juga dapat menyebabkan sebuah toksik bagi suatu organisme. Kemudian bagi organisme ini juga terlihat pada respirasi dari udang kaca tersebut. Baik, melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, bahwa pemberian bahan limbah rumah tangga selain berdampak pada respon udang kaca, juga menimbulkan gejala klinis yang terlihat pada tubuh udang, di mana pada perlakuan E dan D, pada udang kaca atau Palaemonetes paludosus yang mengalami perubahan warna pada tubuh udang. Tubuh udang berubah menjadi pucat setelah diberikan perlakuan dengan berbagai konsentrasi, kecuali pada kontrol. Nah, perlakuan E dan D bahkan mengalami kemerahan yang timbul pada mata udang. Gejala klinis yang ditunjukkan oleh udang selama penelitian ini dapat disebabkan oleh tanggapan yang terjadi pada zat-zat fisika ataupun kimia yang mengganggu proses sel atau subsel dalam makhluk hidup sampai batas yang menyebabkan kematian secara langsung. Nah, dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa limbah rumah tangga dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu berupa deterjen, sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup udang kaca atau Palaemonetes paludosus. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin cepat respon udang dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nilai survival rate selama penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa perlakuan A yaitu sebagai kontrol ialah 100%. Nah, di mana tidak ada udang yang mengalami kematian. Kemudian perlakuan B yaitu 40%, perlakuan C 20%, perlakuan D 0%, dan perlakuan E 0%. Nah, berarti di sini udang sepenuhnya mengalami kematian. Selain kelangsungan hidup, penggunaan deterjen yang berlebih akan menyebabkan kandungan surfaktan yang ada di dalam deterjen tersebut akan meningkat sehingga akan memberikan pengaruh kepada kualitas perairan yang dapat berdampak pada organisme yang ada di perairan. Sekian dari hasil proyek kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.